Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, pemerintah akhirnya mencabut izin Pondok Pesantren Sidikiyah di Peloso Jombang, Jawa Timur. Pasca drama penjemputan paksa tersangka kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang, Jawa Timur yang berlangsung alot, akhirnya pemerintah memutuskan mencabut izin Pondok Pesantren Sidikiyah. Keputusan diambil setelah adanya dugaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan putra pemilik pondok pesantren. Selain itu, pihak pondok pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap tersangka kasus kekerasan seksual terhadap santriwati. Akhirnya, kini kegiatan para santri dan semua kegiatan kepesantrenan otomatis dihentikan. Kalau di Jombang itu ada semacam selosoan. Selosoan itu semacam korikop yang sudah rutin itu, Pak? Iya, sudah rutin. Makanya tidak bisa kita batasi. Berarti yang dibatalkan cuma kegiatan santri, Pak? Kegiatan santri dan kegiatan aspek pesantrenannya. Tapi untuk layanan kiai yang mereka datang pulang ini kan itu kan bukan santri. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kasus pencabulan santri di Jombang diusut hingga tuntas. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menyebut perbuatan tersangka sangat tidak terpuji dan melanggar hukum. MUI mendesak polisi agar mengusut dan memproses kasus ini hingga tuntas. Tindakan pelecehan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur jelas merupakan satu tindakan dan perbuatan yang tidak terpuji dan melanggar hukum. Oleh karena itu kita meminta kepada para penegak hukum untuk menindak yang bersangkutan dengan tegas serta memprosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dukungan serupa juga datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI mendukung penuh upaya polisi menangkap DPO pelaku kekerasan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendukung penuh ya upaya-upaya kepolisian untuk menangkap ya DPO ya kasus kekerasan seksual, pelaku kasus kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur. Hal ini perlu dilakukan karena pertama, penetapan tersangka sudah sangat lama, yaitu sejak tahun 2020. Pelaporannya sendiri sejak 2019. Lalu sudah bolak-balik 7 kali ke kejaksaan ini polisi untuk membenahi atau memenuhi berkas-berkas yang memang dibutuhkan di dalam proses hukum ini. Dan si pelaku sudah 2 kali juga kalah loh di dalam pra-peradilan, baik di Pengadilan Negeri Surabaya maupun Pengadilan Negeri Jombang. Karena sudah P21 artinya sudah siap disidangkan. Selain untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, penangkapan pelaku juga dapat membawa rasa keadilan, terutama bagi korban yang selama ini hidup dalam ketakutan. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal pencabutan izin Pondok Pesantren Sidikiyah di Jombang, Jawa Timur, kita akan berbincang langsung bersama Muhammad As'adul Anam, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Anam. Waalaikumsalam. Pak, jadi ini sudah dicabut kemarin izinnya. Nah, ya. Pencabutan izin ini untuk izin apa saja, Pak? Ya, terima kasih. Jadi ada yang menjadi landasan pertama bahwa ini dicabut itu sesuai dengan Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019. Pada pasal 2 itu ada azas yang sangat mendasar, yakni azas kemaslahatan. Kalau kemudian sudah lembaga ini sudah melanggar azas kemaslahatan, maka di situ manfaat, kebaikan di sana sudah tidak ada. Maka disinilah kemudian agama mencabut itu. Jadi bukan hanya pada aspek kalau pelecehan menjadi kewenangan aparat hukum, tapi pada aspek kelembagaan di sana berarti sudah tidak mampu menjaga amanah kemaslahatan, azas kemaslahatan itulah. Oleh karena itulah maka izin operasional di sana dicabut terkait dengan izin operasional pesantren dan izin operasional pendidikan PKPPS. Kalau izin operasional dicabut berarti seharusnya sudah tidak ada kegiatan lagi